baliknya. Masuk. Nah. Ya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang gerek ya. Kita sedikit. Jadi gerek itu posisinya adalah, posisi gerek itu definisinya adalah Bang Dim, suaranya mic-nya didekatkan nggak pakai ya, Bang Dim? Nggak jelas suara Bang Dim. Suaranya nggak jelas. Karena jauh kali ya. Suara nggak jelas. Nggak, tadi pada saat posisi berdiri. Kalau gini jelas suaranya. Atau pakai klip gitu, Bang. Yang kayak untuk itu, apa namanya? Di TV-TV itu loh. Sekarang gimana? Halo? Nah, itu. Ya. Nggak, kalau gitu jelas. Tadi kalau Bang Dim tadi berdiri, kan jauh dari mic itu ya. Oh, sekarang gimana? Bagus. Nah, bisa. Oke. Kemarin gerek kan definisi gerek ada perputaran tubuh kiri kanan. Fungsinya adalah pertama untuk mengelak, kedua untuk set up serangan. Nah, kita review caranya gimana ya? Caranya adalah berdiri kaki sebelah bahu, kemudian jinjit sedikit, sekupul lutut. Posisi tangan, silangan tangan, kita berputar ke kiri pelan-pelan. Putar. Jadi tangan dari sebelah kanan, putar. Itu ya, tuh. Dua. Ada ya kacamatanya? Tiga. Tinggal. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oke. Nah, posisi tangan biasanya begini. Jadi posisi silang begini. Tapi biasanya kalau kita lagi satu tangan di dada, selalu di dada. Jadi kalau kita ke sebelah kiri, menghadap ke kiri kita, tangan kanan depan sebagai pagar. Berarti di sebelah kanan, tangan kiri depan. Berganti di sebelah kanan, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah, tangan di depan ini dia bisa terbuka, bisa harimau, bisa pukulan, jadi bisa pukul, bisa tusuk, bisa juga harimau pukul ya. Nah, ini posisinya begini. Yang penting adalah kita setelah berputar dengan apa namanya, bola kaki, the ball of the feet, berputar. Ya. Nah, kemudian Pak Sus mari minta pernapasan bisa. Jadi posisi sama, mana sebelah kiri, jinjit, ikut ditutup, ambil napas perut, tahan, tekan ke bawah, napasnya ke arah perut, ke pusat, terus berputar sebelah kanan sambil mengeluarkan napas pelan-pelan, hitung 9 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tangan, ambil napas lagi, napas perut. Putar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambil napas lagi, napas perut. Tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ambil nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Setelah dulu masang kaki. Nah, posisi tangan itu bisa macam-macam. Kita ada 9 macam posisi tangan. Posisi tangan ini fungsinya adalah untuk tangkisan dan juga untuk setup untuk serangan berikutnya. Jadi posisi tangan pertama begini kan. Serangan kedua samping. Jadi ibaratnya kita berkaca pinggang, tangan kiri depan, tangan kiri di pinggang, tangan kanan di depan. Jadi kita menangkis dengan tangan kiri. Jadi nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganti tangan. Yang kaca pinggang tangan sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu yang kedua. Apa fungsinya? Kenapa kita begini? Karena dalam sehari-hari ketika kita bertemu sama orang, kita nggak mungkin ketemu, halo, apa kabar lo? Gimana, baik nggak? Gimana, oke? Apa kabar? Nggak mungkin kita begini kan? Kita posisi biasa begini. Jadi kalau misalnya ada serangan datang ke kita, ya kita gelek. Nah, kalau serangan datang dari atas, tangkis. Jadi untuk mengcover 3 daerah serangan, atas, tengah, bawah. Untuk bawah, gini. Ya, oke. Yang 3 kita sekarang belajar sedikit langkah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas semua? Itu Om Din, posisi kaki itu kan dia gelek ya, artinya dia di sininya dia kan? Iya, betul. Okay. Agak pegel juga betis itu ke atas ya. Oh ya, kita ada latihannya kalau mau mengeluarkan betis tuh. Itu kalau pertama 2 kali agak pegel, nanti kalau terusan udah enakan Pak Sus. Ya, jadi ada latihannya. Latihannya kita jijit, turun, dan standarnya 1000 kali. 1000 kali? Tapi pas, ya 1000 kali. Loh, ya tapi ini cuma 10 kali lah. Ya kalau kita cuma 10 kali, tapi di standar latihan kami 1000 kali. Oh. Tapi pas turun, tumitnya nggak boleh nyentuh tanah. Jadi ya masih nggak gantung. Nanti bisa makan betis nanti. Oke, lanjut berikutnya ya. Bisa betisnya naik ya? Bisa, nggak naik. Awalnya mungkin naik, tapi lama-lama jadi keras nanti. Jadi kayak petani lah. Jangan naiknya ke atas dia naiknya. Naik ke bawah mungkin. Jadi keras nanti kayak baja. Oke. Lanjut berikutnya ya. Angkat. Jadi posisi kaki sudah berbahu, ya kan? Dan kita buka agak lebar. Jadi 2 kali lebar bahu. Nah, sekarang belajar langkah. Tekuk lutut. Tangan di depan. Nah, ini bisa 2. Pertama kita ke kiri. Yang lagi gini. Kan? Asus salam. Ya, maksudnya itu betul pinggangnya masuk ke dalam. Dipilih. Ikutin mirrornya aja nih. Sana. Ya. Ganti arah kanan. Jangan lupa berputar dengan kaki gelek ya. Ya, ganti lagi. Dan kaki belakang saya jinjit ya. Tiga, 4, 5. Oke, berikutnya ke 6 ke kanan tapi kemudian ke belakang naiknya. Kamehameha gini. Kakinya agak lebar, 2 kali lebar bahu. Dari belakang. Dari belakang.
Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Oke. Pertanyaannya adalah, apa fungsinya? Fungsinya misalnya kita ada lawan sebelah kiri. Pertama kita tangkis, kita gelek, kita bisa tendang. Sulit. Kalau dia di sebelah kanan, kita tangkis, kita gelek, tendang. Kita coba ya. Sebelah kiri. Waduh. Tendang. Dahsyat. Kanan. Tendang. Kang Ade, Habib. ini kriminal di Indonesia lagi meningkat, jadi harus bisa ini. Tendang. Siap. Tendang. Cileunyi monitor Cileunyi. Tendang. Oke. Nah, kalau yang belakang gimana belakang? Yang belakang? Biasanya tendang belakang. Ya, kita putar. Tenang. Putar. Tenang. Putar belakang. Tenang. Putar lagi. Tenang. Putar ke belakang. Tenang. Oke, bagus. Very good. Nah. Oke, berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan susah? Adit? Mahir? Oke, lanjut. Berikutnya langkah ya. Tadi kan langkah kita ke kiri dan ke kanan kan? Kan kita maju ke depan, karena musuh biasanya ada di depan, bukan di samping aja. Jadi posisinya sama, kaki sekitar bahu, pukul, lutut, terus langkah ke kanan. Jadi kita bikin langkah namanya langkah L. Langkah L. Lampung. Jadi caranya adalah L itu Lampung ya? Iya. L untuk Lampung, ya betul. Di langkah L, posisi tangan masih begini, atas, bawah. Jadi posisinya adalah kaki kanan kita angkat, kita maju ke depan. Jadi searah membentuk huruf L kakinya, kaki kanan ke depan, kaki kiri di belakang. Bentuknya begini L. Oh ya. Gini dia ya. Ya, sebalik lagi. Nah, ya kan, kita sebelah kiri kan, sebelah kanan, huruf L. Balik. Putar ke kaki, gelek. Masuk. Putar. Angkat. L. Ke kaki, belakang. Gelek. Angkat kaki, maju. Angkat kaki, balik lagi. Jadi bayangkan kalau bayangkan di tanah itu ada garis lurus, ada garis vertikal, ada horizontal dan vertikal. Kita pertama di garis horizontal, maju ke garis vertikal. Balik lagi, balik arah, maju, balik, balik, maju, balik, balik, ya. Oke. Sebentar, saya kasih sampel aplikasi. Habib Mahir, mic-nya itu di mute itu. Oh iya. Contoh ini anak saya belajar juga. Oh, Pukul begini. Maju, maju. Yang ini, pukul. Masuk di satu pelan-pelan bawah. Yang lagi. Yang menyerang, pukul. Nah, kaki masuk sini. Patahkan. Jadi dorongnya pakai kaki.
Atau Iya. tangan yang Jadi betisnya maju, harus begini ya. Jadi kalau dia maju kaki kanan, kita masuk kaki kanan juga, dan kita menepuk. Oh, betisnya dorong nekuk gitu. Ya, dorong ke belakang. Nah, kalau cepat, patah kaki dia. Jadi dari sini, maju. Kita tangkis dulu, tangkis. Buat gigit lagi mana yang apa gitu. Jadi jangan dibiarin dibiarin gitu aja. Dan cara maju. Ya, kita ulangi ya. Jadi ke kiri, maju, dorong. Balik, ganti arah, maju, dorong. Oke, kalau sudah samping, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Susah? Susah? Aman, 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 aman. aman. Nah, berikutnya di sila juga banyak. Langkah berikutnya posisi sama ya. Terus ke depan, kakinya menyilang. Silang. Ganti arah. Ya, tidak melangkah, jadi cuma disilangkan aja kaki kanan, silang ke kiri. Itu kaki gelek juga ya? Kakinya gelek atau biasa? Kakinya biasa, tapi masuk ini aja. Oh, bukan gelek ya? Nah, ingat, tangan selalu di depan, karena sebagai jaga istilahnya. Jago. Bahasa Minang jago. Harus selalu dijago. Nah, bisa lari juga nih. Ya, apa fungsinya? Misalnya musuh datang dari depan, ketangkis, bisa enak. Tangkis, enak. Enaknya ke arah tusuk. Area. Tolong area sebentar. Area. Ini kalau ngelawan begal-begal udah siap Pak Sus. Bisa lari kita. Lihat. Lihat ya. Nah, lagi. Full. Atis. Full. Oh. Sebelah kiri. Full. Nah, bisa juga. Full. Tadi gimana? Ini pukul. Tapuan. Oke, lagi. Berarti Jadi nangkis tangan kiri, nendang tangan kaki kanan gitu. ya, jadi tangkis Tangkisnya tangan apa? tangan kiri, Nendangnya tangan kanan. tenangnya ke kanan. Jadi orang mukul, kita menghindar ke arah kiri. Ya. Kita bergeser ke arah kiri. Nah, otomatis kalau kita jalan kan begini. Ya. Ya kan? Kita nggak pernah jalan begini kan? Ya kadang-kadang gitu juga sih gua. Nah,
Nah, jadi kita nangisnya selalu gini. Nah, kita nendangnya kipas. Dengan kipas. Buka keluar atau masuk ke dalam nendangnya? Keluar. Dari dalam, keluar. Tak. Dari dalam, keluar. Ditangkis. Tangkis begini. Sama ini ya. Tangkis. Kena. Dan masuk. Kena. Masuk. Kena. Masuk. Kena. Masuk. Ya, satu tangan selalu di sini yang jaga. Ini nangkis. Nah. Oke, 5 menit terakhir. Kita ulangi lagi ya, tadi ya. Dari awal, review. Gelek, raw ini. Kita ke kiri. Dari tangan, kanan. Ada Nyilor Kidul. Kiri. Di kanan, kanan. Kiri. Di kanan. Di tangan, kanan. Oke, sekarang agak lebar bahunya, 2 kali lebar bahu kakinya. Lutut, kiri. Ini tinggal cekal harimau. Jadi tangan, kanan. Jadi tangan, kiri. Kakinya harus lebar ya. Biar enak. Jadi ya, berikutnya balik balik oke, fungsinya tadi udah bilang begini, tenang begini, tenang ke belakang, yang belakang balik, yang belakang ya. Yang ketiga, langkah L menghadap sebelah kiri, ke kanan, ke depan, balik, belakang, baliknya atas, bawah. Dita. Kanan, Halo. Mana aja, Dit? bawah, Kemana aja nih? Tak, lu siapin takjil, tak. belakang. Mantap. Yang nggak ikut latihan siapin takjil. Siap. Oke, lanjut. Sebelahnya kiri, belah kiri, ke atas, ke bawah, turun ke bawah. Atas, balik, kanan, ke atas, bawah, turun, duduk. Atas, belakang, ganti, atas, posisi duduk teman, duduk biasa, duduk biasa. Jongkok. Kalau duduk makan di bawah kan begini. Oh, makan warteg nih. Kaki kita pin di sini. Ya, dan terakhir, langkah terakhir, posisi kaki kiri, ke depan, kedua bahu, samping. Balik. Kaki kiri, kanan.
Tangan kanan ke bahu kiri. Boleh. Tangan kiri ke bahu kanan. Kaki kanan ke sebelah kiri. Ya. Sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Ya. Nah, ini bisa juga tendangan. Jadi, di sini, tendang, samping. Nanti, tenang. Sini, tenang. Sini, tenang. Sini, tenang. Nah, terakhir, bonus terakhir, 1 menit terakhir. Posisinya sama, begini, belakang sini, dia berputar. Saya ulangi ya. Kaki kanan, ke arah kiri, ngilang, tangan kanan, tangan kiri di bawah kanan, berputar. Bagus ya. Nah, berikutnya posisi semula, kaki kiri ke sebelah kanan, tangan kanan ke bawah kiri, berputar. Oke, sekali lagi, kaki kanan ke sebelah kiri, ke silam, tangan kiri ke bawah kanan, berputar. Terakhir, kaki kiri, sebelah kanan, tangan kanan, bawah kiri, berputar. Bagus, oke. Ya, demikian. Sudah setengah jam. Ingat, Ada pertanyaan? Pak Susanto. mantap Guru. Otot-otot saya nih jadi hidup lagi. Udah nggak sabaran ini mau lawan asimilasi nih, para asimilasi residivis. Asimilasi residivis. Gimana Maya pertama kali ikutan? Saya siap. Saya siap jadi penonton, sudah cukup puas. Lumayan Bro Mahir, dahsyat. Mantap Bro Mahir tuh. Pantesan Bro Mahir tuh selalu tringginas. Ya karena kan guru saya Dimas. Langsung dari Jerman ya. Habib saya Mahir. Iya. Kang Ade, kaca di belakang rumahnya tuh mirip di rumah saya di Pekanbaru. Amin. Bagus ya? Ini rumahnya Mahir. Rumahnya Mahir ini. Saya numpang di rumahnya Mahir ini. Rumah Mahir kan di mana-mana ya. Ya ini ada Dita yang mengawasi, soalnya tanggal 6 harus presentasi depan Dita gue nih. Wah, mantap. Oke lah, ya udah. Ditutup nih Pak Susanto. Ya. Ditutup. Ya, Oke, saya tutup ya. terima Ya, makasih banyak ya, Guru. Ya ada pertanyaan nggak sampai sini, ada kesulitan, ada tanggapan apa? Yang tadi yang penasaran perut tadi yang mulai dari mana itu, Bang? Oh dari gelek, bisa sambil duduk juga ya. Dari gini, Yang kan? itu tadi. Itu Tangannya tahan tuh gimana sih, gini atau gini? tergantung ada harimau, ya kan? Biasa. Ada harimau begini. Harimau tuh sasarannya pukulannya begini, sini, atau di sebelah sini. Kalau tadi muter-muter tangannya gimana? Gini apa gini? Ini rapat, 4 rapat. Ya. Nah, ini nekuk gitu. Gini. Ya. Wes semua nangkis apa semua gini? Kok Oh ininya? tergantung. Ini tuh cuma ya standarnya begini. Tapi kalau kita pegang senjata, ya jadi begini. Berarti nanti Kalau kita pegang jadi harimau, ya ada begini. jurus pakai senjata nih ya? Oh ada kerambit, ada pisau pendek, Mantap kan? ada celurit, ada kapak spesialis kita. Cangkol. Cangkol sama kayak kapak. Oh, kapak ya. Iya, kapak. Soalnya dulu gurunya tukang kayu. Oh, sejarahnya gitu ya. Ah, Ini iya. Bang, sejarah bulu tua ini gimana Bang sejarahnya?
Ini kan tradisi keluarga. Sejarah Bulu Tua ini dari Tahun berapa? bertahun-tahun yang lalu. Tahun berapa? Yang kita bisa temukan tuh dia ketika ada perang Belasting namanya. Jadi di daerah Mangopoh tahun 1600-an, Itu 1700-an. Mahir kalau masih di mobil nggak usah nanya-nanya itu. Lu nggak lihat gua tadi koprol-koprol, boy. Jadi ceritanya kan kalau di Minangkabau itu kan ada tanah warisan namanya ya, yang tanah yang diwariskan dari ibu ke anaknya perempuan kan. Ya. Dan itu nggak bisa di tanah pusaka istilahnya, jadi nggak bisa dijual belikan. Nah. Nah, ketika tahun itu ada pemerintah Belanda melihat ini peluang untuk dapatkan uang. Nah, jadi tanah itu dipajak sama Belanda, tanah pusako itu. Marahlah orang Minangkabau kan, ada satu orang namanya Siti dari Mangopoh, namanya Siti Manggopoh. Nah, dari situ asal muasalnya Bulu Tua itu. Jadi dia bersama orang-orang lain sekitar 10 orang gitu menyerang benteng di Belanda tuh, di Manggopoh tuh. Dan dia sendirian membunuh 20 tentara Belanda. Karena dia perempuan. Membunuhnya pakai alat atau ininya aja? Oh, macam ya, pakai pisau, pakai pukulan Bulu Tua, pakai pakai tenaga dalam juga, ya. Jadi ada juga tenaga dalam diri kita, kalau kita pukul di sini orang sana mati gitu. Nah, ini apa? Namanya itu apa? Santet. Bukan santet. Nggak tahu. Tapi yang ini yang saya pernah lihat tuh apa namanya? Ya bukan aku pribadi ya, tapi aku lihat guru aku yang lain. Aku diajar sama guru yang lain. Jadi jarak 10 meter ada ayam di situ, dia pukul tanah di sini, jarak 10 meter ayamnya mati, kelepar, mati gitu. Itu kenapa? Hah? Tenaga dalam. Ya, itu secara saintis nggak bisa ya? Ke sana. Nggak bisa dijabarkan ya secara ilmiah ya? Belum bisa. Ya itu bukan syirik. Tapi gimana ngomongnya ya? Mungkin kayak teleponnya gimana orang awam menjelaskan prinsip telepon gimana caranya? Susah kan? Iya. Iya. Dia mukul tanah, ibaratkan kayak ini kan apa? Nyebar gitu kan. Boom. Kayak di TV gitu kan. Dragon Ball gitu mukul tanah. Iya, mungkin enggak tanahnya biasa aja, tapi dia bisa energinya sampai ke ayam di sana gitu, dan ayamnya mati gitu. Atau macam-macam lah. Tapi itu pelajaran masih lama. Itu tenaga nafas atau apa itu, Dim? Kayak gitu, Dim? Itu tenaga batin namanya, kebatinan. Nah, jadi dalam prinsip Bulu Tua ini kita tubuh ini terdiri atas 3 kan. Ada raga, ada jiwa, kepala, ada sukma. Nah, dan sukma ini kan dikirim sama Allah kan. Kalau kita sukma kita tahu siapa diri kita. Kan pertanyaan awalnya filosofi batin ini kan, siapa kamu? Kamu itu apakah kamu nih tangan kamu? Raga. Apa ini kamu? Apa ini kamu? Apa siapa? Ya sukma itu adalah diri kita, esensi kita gitu. Tapi sebetulnya Bang, itu di Stanford ada penelitian tentang keberadaan jiwa. Saya ada baca. Diteliti. Kalau di kita tuh jiwa tuh kepala, minda, mind. Oh. Mungkin sukma itu soul kali ya. Artinya kan Doctor Strange kayak ini ya. Soul, kan? Kayak Doctor Strange gitu kan? Betul. Doctor Strange. Ya kan? Itu kan? Iya. Bagus. Keluar dia sukmanya. Iya, keluarnya sukma ya gitu. Ya gitu. Jadi dari sana pelajarannya dari Bulu Tua. Sebenarnya saya belajar dari bapak saya gitu. Terus ya dari bapak juga disuruh belajar dari guru-guru yang lain, ada 7 guru saya. Masih ada semua? Satu udah meninggal, tapi yang satu yang terkenal itu tahu ini nggak? Sudah merantau. Iya. Ya ada kan si Iko Uwais kan aktornya kan? Iya. Ada scene dia main silat di kampung. Nggak ingat. Nggak ingat. Ada namanya Datuk. Yang awal-awal ya? Iya. Datuk Edwell namanya. Edwell Raju Kampung Alam. Nah itu yang aku lihat dia mukul tanah, ayam mati. Itu kisah nyata ya? Kisah nyata, nggak ada bohong-bohong ya.
Kalau pengalaman aku pribadi ya apa namanya? Misalnya pernah dapat ilham gitu. Suatu hari pernah dapat pertanyaan untuk Bapak gitu kan. Mau nanya sesuatu lah tentang silat gitu kan. Terus tiba-tiba penelpon, ada apa gitu. Waktu itu zaman itu belum ada telepon, belum ada apa, HP itu masih mahal gitu. Masih tahun berapa tuh? Tahun 2006 2007. Berarti itu telepati itu ya? Batin. Ya istilahnya dapat, kalau dalam bahasa Minangnya dapat garak. Oh, ada berita apa. Jadi kayak kalau analoginya kayak apa ya? Kayak di sinetron ya? Misteri Gunung Berapi kayak ya. Ada guru memanggil ya. Nah, datang lah gitu. Itu sembara itu ya, sembara ya? Sembara. Jadi itu bukan ya gimana menjelaskan, nggak bisa jelaskan, itu nggak cuma terjadi sekali dua kali, sering terjadi. Aku dapat pertanyaan, nanti tiba-tiba dapat telepon, ada apa gitu. Atau misalnya tiba-tiba awak nelpon Bang Dimas ya kan, WA, ini dia itunya ID sama passwordnya. Jamnya, ya kan? Enggak, tapi kalau kayak gitu kan kalau ilmu hitam kita percaya ya. Kalau kayak gitu ilmunya apa? Maksudnya? Ilmu Tuhan lah, ilmu dari Tuhan. Jadi karena di pelajaran kita tuh antara syirik sama nggak syirik tuh tipis kulit bawang gitu. Yang membedakannya itu adalah niat. Adalah niat. Nah, niat kita bagaimana? Apakah niat kita untuk Allah lillahi ta'ala atau bukan gitu. Ini jadi bahas kajian Ramadan ini. Iya betul. Kan kita mau musyrik salah. Maksudnya kalau kita percaya, oke, dia mukul ini terus apa ininya mati. Kalau itu ilmu hitam. Ustaz Dimas ya. Al-Mukarram Dimas sekarang. Gara-gara Jalar jadi Al-Mukarram. Gara-gara Habib nih. Ustaz. Itu banyak nanya aja tuh Mahir tuh. Nggak silat nggak dia. Bajunya nggak keringetan itu. Mana foto lu, woi? Video lu. Mantap. Gimana, Beb? Lanjutnya gimana tadi? Gimana? Enggak, kalau misalnya tadi kalau kita tadi misalnya ada guru yang mukul tadi tanah, habis itu ayamnya mati. Kalau itu misalnya ilmu hitam, kita nggak perlu bertanyakan lagi, oh iya itu ada. Tapi kalau itu ilmu tadi tenaga dalam itu yang agak mikir, dia pakai pernafasan kah atau apa ya nyalurinnya itu loh. Oh ya, ada nafas, ada juga dari Tuhan. Jadi izin dari Allah gitu. Kita minta izin sama Allah, membuktikan, terbukti gitu. Karena di Al-Quran sendiri sudah ada surat apa gitu, lupa aku. Jadi ada ceritanya tentang dua malaikat, namanya Harut dan Marut. Pernah dengar nggak? Nggak tahu. Tapi malaikat Harut dan Marut ini dia diturunkan sama Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi sebelum diajarkan sihir, mereka selalu bilang, kami ini hanya cobaan bagi kamu gitu. Dan kalau kamu menyalahgunakan, kamu akan celaka sendiri gitu. Nah, jadi dari situ asal muasalnya mungkin pertama kali sihir datang. Jadi mungkin termasuk ya nggak tahu, sihir tuh bukan, nggak tahu juga ya. Karena kan nggak ada pakai ajian, nggak ada pakai napas, nggak ada pakai puasa, nggak ada pakai apa. Jadi cuma niat aja istilahnya. Kalau pribadi pengalaman gue ya berniat aja, berdoa dikabulkan gitu. Ada juga kita berniat berdoa tapi tidak dikabulkan gitu. Iya. Jadi tergantung Allah aja sebenarnya. Jadi kan Allah juga berfirman, berdoalah padaku dan akan kukabulkan ya. Jadi itu kalau kita yakini, itu juga perbedaan. Dan keyakinan juga ada bertingkat-tingkat kan. Ada yakin biasa, ada hakul yakin, ada ainal yakin gitu. Yeah. Jadi kalau kita udah sampai pada ainal yakin, apapun yang kita minta sama Allah dikabulkan gitu. Selama kita tidak melakukan kegiatan maksiat dan perbuatan zina lah, zina, maksiat dan dosa besar, dosa kecil gitu. Setuju, mantap. Ada puasa atau apa nggak, tantangan gitu nggak? Pantangan nggak ada ya? Oh nggak ada. Jadi, gimana? Kalau yang pantangan itu kan sihir itu ya? Sihir itu pantangan ya, jadi itu paling gampang itu. Jadi kalau pengalaman aku pribadi, kakek dari bapak dari ibu ya, berarti kakek dari pihak ibu gitu. Dia dulu belajar kejawen. Belajar kejawen tuh sakti banget tuh. Aku pernah lihat waktu aku kecil suka ngobrol kan. Dia duduk di kursi, aku di bawah begini, ngobrol. Terus tiba-tiba dia hilang. Ting. Hilang. Di depan mata aku sendiri. Hilang fisik. Hilang fisik.
nggak kelihatan di mata aku, bingung mana dia tadi, nggak kelihatan lagi gitu kan. Terus kemudian aku tidak cari-cari, panggil, tiba-tiba muncul lagi dia kan, aku di sini aja kok, kemana-mana gitu. Nah, itu kita ditutup berarti matanya ya? Nggak tahu ya, tapi aku nggak melihat sama sekali ada orang di kursi itu lagi gitu. Terus kemudian pas beliau mau meninggal, susah meninggal karena ternyata ada sesuatu energi di dalam tubuh dia yang nggak pengen dia meninggal gitu. Iya. Terus? Nah, itu kalau di Jawa itu kan suka itu dibikin orang berguru kan, orang kan perlu ilmu kan, jadi berilmu kemana gitu. Jadi itu bisa menghancurkan itu atau mengeluarkan itu harus minum jus jambu apa gitu, jambu apa lu nggak tahu kan? Harus minum dulu, kalau udah minum dia baru bisa lolos sukmanya. Sebelumnya waktu dia sukmanya udah mau keluar tapi ditahan terus. Ini malah bahas mistis ya. Jus langsung. Enggak, karena itu kan itu beda tipis kan, kayak tadi ya. Kayak kita saya bilang sama fisik. Tapi kalau misalnya itu dia ditutup matanya, karena kan kayak aku punya resto ya. Iya. Ditutup di mistik kayak gitu, orang datang itu bingung mau ngapain. Iya. Dibuat itu. Iya betul. Hipnotis itu ya, bukan ya? Nah, bukan hipnotis, nggak tahu. Aku pribadi aku melihatnya nggak tahu ya apa itu pengalamannya. Ya, kan gitu, mistik itu. Ya, mistik gitu ya. Kadang-kadang pakai disembur asap rokok gitu. Aku nggak percaya, kan buka tuh di Bali. Nah. Satu orang ngomong nggak percaya, kita udah kuliah tinggi-tinggi, ya kan, masih juga percaya. 2 nggak percaya, sampai 5 orang yang ngomong kayak gitu. Ya udah, aku kirim lah ada ustadz dari Lampung ke sana. Alhamdulillah rame abis itu. Oh. Jadi kayak restoran gue tuh kayak ditutup warungnya. Terus orang biasa nganterin aku beli telur atau apa, dia tuh datang bingung, datang mau ngapain ya Pak ya saya. Padahal dia tiap hari nganter di situ. Udah bersihin. Nah, jadi di sana tuh disuruh bikin itu pura, tempat sembahyang itu kan kita nggak mau juga. Udah 3 bulan berikutnya gitu lagi, kirim lagi ustadz, bersihin lagi, habis itu setahun udah nggak sanggup. Itu baca Yasin aja Bang, yang punya itu baca Yasin. Ya niatnya. Tapi yang ini rata-rata di sana mistik semua. Oh. Betul. Aku pernah dulu sekali ke Bali. Ya? Kemudian masuk ke pura gitu kan yang ada burung Garuda di dalamnya. Iya. Garudanya besar banget. Baru masuk pintu gerbangnya udah terasa kayak ada menekan di dada gitu. Ada apa ini gitu kan? Menoleh ke bapak juga merasakan. Menoleh ke kakak juga merasakan gitu kan? Kayak ada yang menyerang gitu, kayak ada yang menekan, kayak menusuk gitu. Tapi nggak ada siapa di situ. Ya itu. Nah kayak gitu itu kan ilmu hitam itu kan? Atau entah balik lagi ke niatnya ya? Ya niatnya gimana? Ya ngerti juga ya. Ya masalahnya, tapi di sini aku selama mengajar aku nggak mengajarkan hal-hal seperti itu. Orang lebih berminat belajar bela diri ya, bela diri. Iya. Hal seperti itu tuh hanya dibuka untuk orang-orang yang serius lah levelnya. Jadi kalau di kita tuh belajarnya nanti levelnya level terakhir. Berarti setelah 10 tahun kemudian ini ya? Oh, sampai sekarang aku udah 30 tahun belum selesai juga. Oke, kita tutup. Oke, makasih Pak Sus. Ya, makasih. Terima kasih. Foto lagi. Ya. Assalamualaikum. Ya.